Cek cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid. Suara saya cukup jelas. Ibu-ibu, suara saya jelas. Untuk bapak-bapak, suara saya jelas. Jelas apa tidak tergantung respon jawaban yang saya dengar. Ibu-ibu, suara saya jelas. Kalau jelas, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu kalau jelas, jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Oh, berarti jelas. Bapak-bapak, suara saya jelas. Kalau jelas, jawab dengan jujur. Jangan ada ketakutan kepada siapapun. Tolong dari hati yang paling dalam. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Oh, berarti jelas. Cuma ngecek suara. Ini kayaknya pengajian, tapi pulangnya tawuran, nggak ada damai. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanita banyak, laki-laki sedikit, wanita nggak mau poligami harus satu-satu, berarti ada sisa wanita yang nggak kebagian suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Berarti ibu-ibu yang hadir ini baik apa jelek? Susah ngomong orang bodoh-bodoh. Namanya saja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one, kalau dua is two, kalau tiga is one, two, three. Makanya sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Berarti gak paham. Gak bisa bahasa Inggris, gak bisa berhitung. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong perhatikan bapak. Semua wanita yang nikah pengen hidupnya ringan. Sekarang kalau satu suami yang layani 3 orang istri, kan jadi ringan. Satu di sumur, satu kasur, satu dapur, ini masak, ini macak, ini mana. Jadi setuju dengan poligami? Susah betul ya. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu sudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul bu? Suka cari menang diri, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kamasalil hayyi wal mayyit. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid.
Faqala idon ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mohon maaf, saya sebetulnya tidak terlalu nyaman. Satu, panggungnya terlalu tinggi. Dua, terlalu jauh. Ini kalau panitianya konsultasi ke saya, harusnya ini deket di situ. Ini kayak tontonan. Jadi kayak nonton ledek munyuk, kayak topeng monyet. Saya turun aja gimana? Paling tiga, turun 1-2 level gitu ya. Di sini maju. Di sini apa maju? Ad-dhaif kal mayyit. Orang Islam itu kalau jadi tamu harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikuburkan, kapan dikafani. Kalau jenazah ngeyel berarti dia belum mati. Saya di sini tamunya orang tulang bawang, saya suruh duduk-duduk, suruh berdiri-berdiri, suruh maju-maju, suruh pulang pun saya pulang. Saya maju apa di sini? Ya. Baik. Terus. Di sini apa di sini? Terus. Oh, di sini. Di sini ya. Baik. Iya duduk. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang. Ini mohon maaf. Nanti kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena menurut temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Biar agak tengah di sini, ya. Ini alasan supaya saya nggak kepanasan. Ya. Halo. Nggak ada hubungannya Bu, nggak usah dilepas kacamata ini, nggak usah dilepas. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, nggak untuk nyari handphone. Karena wanita tulang bawang ini sudah di dalam tidur saja, mohon maaf, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bersinar dan bercahaya di dalam. Bukan wajahnya bersinar, tapi mainan. Pelakunya ada di situ. Halo, halo. Nggak responsif sama sekali. Halo itu jawabannya hey. Halo. Nah, ini namanya responsif. Masih hidup Pak? Masih hidup Bu? Ibu? Masih hidup? Bapak? Masih hidup? Punyanya masih hidup? Nyawanya masih hidup gak? Halo? Hey? Halo, hey? Hey, halo? Halo, hey, halo? Halo, hey? Nah, ini kelemahan kedua. Kelemahan kedua ini sudah jaraknya jauh. Dan kemana-mana saya akan kembali setelah yang lewat berikutnya. Gak apa-apa, biar nyaman cari tempat dingin. Ya, karena ini lama nanti. Ayo Bu, yang kepanasan berdiri cari tempat dingin sini. Kalau enggak di sini nggak apa-apa. Sini, nggak apa. Sini ya. Ini kan agak dingin. Bu, sini. Ya. Di sini nih, nggak apa. Di sini. Ya, sini. Ya, ayo sini. Lain kali. Tolong Pak Kodrul Ikhwan, lain kali kalau mengundang saya itu ada standarnya. Satu, jangan terlalu jauh. Dua, kalau bisa yang depan-depan ini yang bening-bening. Yang tua-tuanya di belakang sini. Butek. Ya. Ayo duduk sini ya, sini. Semuanya ibu-ibu yang bening-bening sini. Nanti foto sama saya. Ya, duduk yang manis. Ya.
Kalau perlu subuhan ambil di tempatnya Pak Sekda, itu punya saya itu, ambil aja. Jagung ada itu semuanya diturunkan. Ya, nggak apa-apa ya Pak, Bu. Biar nyaman, nggak apa-apa. Dan Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah. Sudah Bu. Kalau sudah yuk pulang. Baik, lanjut. Saya akan lanjut kalau semuanya kompak dulu. Saya ingin ulang tahun Tulang Bawang diwarnai kekompakan, kedamaian, persatuan di sini. Kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya 1. Nggak kompak sini, ceplak. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 4. Saya belum bisa mulai karena ini ada 16 orang nggak kompak. Ini kalau ada bansos jangan dikasih. Ini potensial untuk korupsi. Kegiatan nggak ada, main anggaran aja. Itu punya jabatan langsung pamer. 4 itu nggak usah tepuk. Ibu juga itu. Itu punya jabatan dikit langsung pamer Rubicon sama Harley. Semuanya 1, 3, 2, 1, 4. Nggak usah dikasih jatah nanti pembagian apa-apa, nggak usah. Ini nggak kompak, Tulang Bawang nggak maju hanya karena 16 orang begini. 4 tuh nggak usah tepuk nekat sebenarnya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Gubernur Pak Arinal, salam saya nanti Pak Sekda yang diwakili oleh Bapak Haji Insinyur Fahrizal Darminto MA. Yang saya hormati PJ Bupati Tulang Bawang Bapak Kudratul Ikhwan. Ya, sehat selalu Pak. Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama Dewan Pemprov Lampung, Forkompinda plus Tulang Bawang, Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan Lanut, Pengadilan Agama, Kemenak, pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, Dewan Pemkab Tulang Bawang, Camat, Lurah, Bupati, RT, RW. Pokoknya nanti difotokopi, semuanya ini aja, semuanya ini nanti difotokopi aja. Ini semua saya hormati, semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Kehadiran saya mudah-mudahan bawa berkah. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya. Janda-janda tua yang lama sendiri mudah-mudahan didekatkan duda yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, yang anaknya masih nakal-nakal mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah, minimal tahu urutan rukun Islam. Ya, kamu itu mempermalukan Banser sama NU. Rukun Islam ketiga, kenapa 4 aja nggak bisa? Iya, yang nggak ditunjuk. Nah, ditunjuk 1 aja salah, nanti muslimannya juga kacau. Yang saya hormati para ulama, guru-guru saya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang hari ini keluarganya masih berantakan, pulang dari sini jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang sudah berkeluarga belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari ini hamil di tengah jalan. Yang masih utang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Amin yang kenceng, kerudungnya belum lunas. Hari ini Masya Allah, saya senang sekali ulang tahun Tulang Bawang sekaligus Pak Provinsi Lampung diadakan pengajian. Tepuk tangan untuk gubernuran dan juga pejabat Bupati Tulang Bawang. Bukan saya tidak suka hiburan, saya senang hiburan. Saya punya banyak teman artis semuanya. Tapi keberkahan ada di pengajian, bukan di tempat hiburan.
Saya tanya, tawuran biasanya di tempat hiburan apa di pengajian? Orang yang mabuk-mabukan di tempat hiburan apa di pengajian? Pengajian mati 8 orang rebutan snack, 80 orang mati gitu. Rata-rata di tempat pengajian itu ada berkah. Maka Masya Allah, ulang tahun bukan saya tidak suka hiburan. Kata Nabi, tolong perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda itu pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu orang pajak, bea cukai, politisi, pejabat, orang tulang bawang, sama ustadz beberapa. Ya pejabat juga beberapa. Karena kita semuanya manusia pasti pernah bohong, betul? Tapi Nabi mengatakan satu, orang yang senantiasa ingat pada Allah di tengah pengajian satu diberkahi hidupnya. Sampai dikatakan kayak orang hidup. Orang yang hadir seperti ini kayak orang hidup. Tapi orang yang gak kenal Tuhannya kama salil mayit, kaya wong mati. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup, orang mati? Maka saya apresiasi. Sejak Pak Kodratul, mohon maaf Bu Maimuddin mana yang nelpon saya, katanya mau dibatalkan, jadiin lagi. Mana Bu Maimuddin siapa yang hubungi saya? Masya Allah, tadinya mau dibatalkan, ini lagi karena cari Pak Gubernur sibuknya luar biasa. Halo. Maka ulang tahun ini langsung saya note dan saya lock. Seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada teman-teman di belakang. Integritas itu saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayan. Ada yang salah? Pak Farijal aja nggak mau dipanggil presiden. Mau dipanggil presiden, mau Pak Sekda mau dipanggil presiden. Pasti nggak. Halo. Kenapa ini saya ulang-ulang? Supaya nanti masuk di hati. Karena pengajian akbar seperti ini yang sulit bukan materinya, tapi mengemas bagaimana ta'asur fil qalb, mengesan di hati. Ini pengajian gini ini nanti yang teringat pada makanannya daripada pengajiannya. Gimana pengajiannya? Wah, tadi rotinya kemanisan, kacangnya kasih. Ini saya ceramah 3 jam, mana masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wah, belum masuk udah keluar lagi. Apalagi di belakang dapat sandaran langsung bismika Allahumma akhir. Saya sama Pak Sekda sama Pak PJ Bupati masih di sini, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Langsung billahi taufik. Halo. Yang sulit dari amal itu adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Karena saya tidak yakin ibu-ibu duduk di sini, hatinya belum tentu ada di sini. Pikirannya belum ada di sini. Maka sholat yang sulit bukan sholatnya. Tarku ala khiyali kulli syai, meninggalkan kerjaan dan meninggalkan pikiran tentang kerja. Meninggalkan kerjaan untuk sholat gampang, yang sulit yang kedua, meninggalkan pikiran tentang kerja. Kadang-kadang, mohon maaf, sholat itu kunci, hilang aja ketemunya kalau sholat. Allahu Akbar, kunci tadi kemana? Allahu Akbar, jadi ketemu Pak Konsul. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi ada 2. 1, la sholata bi hadrati to'am, orang tulang bawang. Hei, halo. 1, jangan sholat kalau hadir makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Dunia makan langsung. Jangan sampai sholat ingat makanan. Bismillah, alhamdulillah, dimakan kucing. Akhirnya gurek suratnya kulhu, keluarat Allah hus. Atau menahan 2 lubang, 1 kentut, kencing, berak. Ibu, Bu, kalau habis wudhu terasa kentut, langsung sholat apa kentut sekalian? Kentut sekalian. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal tidak batal, Anda wudhu lagi, itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Kurang ajar imam kesuwen. Kulu alhamdulillah lain amin.
Pokoknya wis teko tahiyat, sudah tasawuf akhir kok berasa kentut. Ini maniman dicepet-cepetan. Merintih assalamualaikum dan mundut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Malah getar, pretet. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, malah pretet. Yang panas-panas berdiri, pindah sini. Itu nanti tersiksa. Ayo, panas berdiri. Neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan, tapi bisa dipadamkan oleh tetesan keringat fisabilillah. Orang yang ngaji ini fisabilillah, maka keringat yang netes itu jadi pemadam api neraka. Maka yang keringetan nggak usah dikipasi, malah pakai jaket aja biar banyak. Maka saya sengaja sini, biar di sana kan ada kipasnya, sini nggak ada kipasnya. Saya udah basah luar dalam, ini masalah biasa. Tapi nggak apa-apa demi masyarakat Tulang Bawang. Dan saya bukan yang pertama, saya sudah ketiga, keempat, kelima kali di Tulang Bawang. Saya hafal betul. Cuman dulu saya lihat jalannya itu Paris Dakar, masuk luar biasa. Sekarang alhamdulillah lewat tol langsung cepet sampai sini. Kalau nggak salah dulu terakhir saya di sini di STA, ya, di STA saya nyumbang 100 juta untuk masjidnya. Udah jadi belum? Mana ini dari sekarang? Sudah? Ya, soalnya saya sudah sumbang 100 juta masuk ini semuanya. Halo? Bapak Ibu yang saya muliakan, halo? Apa itu berkah? Sampai Nabi katakan orang dalam pengajian seperti ulang tahun kok pengajian ini hebat. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk PJ Bupati kita. Karena dari pengajian muncul berkah. Kalau dari hiburan yang muncul bukan berkah, ya hanya kesenangan tapi bukan berkah. Apa itu berkah? Sampai Nabi katakan kayak orang hidup harganya mahal. Maka ini Bapak Ibu duduk seperti ini di hadapan Allah mulia. Sampai-sampai kalau ada capek bisa menggugurkan dosa. Bahkan kalau ada debu menjadi tameng asap api neraka. Bahkan perjalanan pulang dan pergi kita dilindungi oleh malaikat. Bahkan ikan-ikan di laut semuanya mendoakan Bapak Ibu supaya selamat sampai di rumah. Di sini ada keberkahan, ada ketenangan. Kayak orang hidup mahal. Maka kata Nabi, orang yang di pengajian ini kayak orang hidup mahal. Kenapa nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Orang hidup mahal, orang mati nggak ada harganya. Orang hidup silahkan hadirkan ke sini seorang penyanyi. Silahkan hadirkan seorang Mbak, mohon maaf, Ayu Ting Ting. Untuk kesini nggak cukup dengan 40-50 juta. Saya pernah satu panggung dengan Mbak Ayu Ting Ting, anggarannya 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari jeng-jeng dan 100. Mbak Raisa di Jogja ulang tahun SMA 8, anak saya jadi panitia, 200 juta. Itu pun bawa 5 asisten. Harus ridernya harus pakai Alphard terbaru, harus ada makanan lengkap dan buah lengkap di dalam mobilnya, penjemputan, hotelnya bintang 5. Tidak dengan undang ustaz. Halo. Kenapa? Karena masih hidup. Mbak Inul Daratista pernah merugikan orang Malaysia 1 miliar. Gara-gara apa? Tiket ludes di Sarawak itu ludes semuanya. Malam mau pentas, siang ada surat dari kerajaan, tidak boleh di tempat umum orang bergoyang-goyang dengan tidak senonoh, maka dilarang. Maka mengembalikan tiket, sewa gedung, sewa sound system, rugi 1 miliar hanya untuk Mbak Inul Daratista, hanya untuk ngebor, ngecor, wayang, bledok gitu. Ada gaya etek-etek, ada gaya macam-macam. Begitu mana itu, Bapak Ibu kenal namanya Mas Tukul Arwana. Hanya kembali ke lab 9 tahun yang lalu, dapat 1 bulan dapat 1 miliar Ramadan.
Saya mau tanda tangan, ngapain Ustaz? Saya lihat rukul dapat berapa Mas Rukul? 1M. 1M itu sama dengan gaji PJ Bupati berapa bulan? 1M. Kira-kira ya 1M itu ya 2 bulan ya Pak. Ya. Sambil jual lahan-lahan udang itu semuanya dijual di sana. Sama dengan gaji Polres berapa bulan Pak? 1M. Jadi Polres bisa ya 3 bulan ya, sambil jual barang-barang bukti itu semuanya dijual semua. Begitu mahalnya orang hidup. Tapi kalau udah mati gak ada, maka orang yang gak kenal Allah, orang yang di luar dari pengajian la sholat wala soma, tidak pernah sholat, gak pernah puasa, maka ini luar biasa. Sudah ulang tahun song-song Ramadan, dan ini perlu bekal karena Rasulullah sendiri itu tausiah khusus menjelang Ramadan. Dan sahabat menyiapkan bukan sehari 2 hari, 6 bulan untuk Ramadan itu disiapkan. Siapkan secara ilmu, secara materi, secara fisik, secara mental, semua disiapkan. Jadi kalau ini persiapan baru sekarang telat. Menyiapkan apa? Zakat mall, bukan zakat mal tapi bukan zakat mall. Di sini lebih banyak zakat malnya atau mallnya? Kalau ke mall bawa uang besar apa uang kecil? Kalau ada kotak infak cari yang besar apa yang kecil? Kotak infak datang di depan kita ada keluar uang 100.000 sama 5.000. Yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 5.000? 5.000 ada 2, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang bagus apa yang lecek? Bangin. Orang hidup mahal, tapi kalau udah mati gak ada harganya, maka ini apresiasi. Yang hadir di sini nih mulia di hadapan Allah. Tapi kalau nggak kenal Allah, kayak orang mati gak ada harganya. Kalah dengan binatang paling kecil, teri. Tahu ya teri? Teri itu kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri. Almarhum dan almarhumah teri. Karena teri itu ada laki dan perempuan. Nggak ada yang tengah-tengah. Manusia malah ada laki, ada perempuan, ada nggak jelas. Laki-laki kalau mati almar, kalau perempuan almar, kalau nggak laki nggak perempuan aluminium. Halo. Maka betapa pentingnya orang hidup, mahal harganya kalau dia ingat kepada Allah. Teri kalau dia mati, jenazahnya masih jadi komoditi ekspor. Dulu makanannya Pak Kudratul itu cat rice. Waktu mahasiswa di Sospol UGM, dia kakak kelas saya 1 angkatan. Ya, itu sama agama para alumni. Cuman saya dulu SMA 1, beliau juga SMA 1 tapi Muhammadiyah. Dulu waktu SMA sering tawuran, saya tahu persis itu. Ya, serius itu, MUI itu tempat tawuran gitu. Sekarang jadi PJ Bupati udah beda ya. Tapi dulu makanannya itu cat rice, sego kucing. Tahu sego kucing? 2.500 itu nasinya segini, itu nanti sambelnya pedas, terinya 5, asinnya kayak upin. Berarti pernah makan upin kok ngerti asin. Begitu hebatnya itu. Tapi walaupun dia itu artis, kalau udah mati nggak ada harganya. Dia artis mati, hidungnya ada yang mau 5.000, 10.000, 200.000. Wah ini pejabat, ini menteri, ini kepala bea cukai, ini dirjen pajak. Dulu punya Rubicon, punya Harley, punya 51 saham. Kalau udah mati, hidungnya ada yang mau 200.000. Nggak ada. Maka orang yang ada agama ini apresiasi warga. Ini pertama. Apa itu berkah? Maka disebut berkah. 1, perhatikan baik-baik, karena nanti akan saya tanyakan. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin tulang bawang ini diberkahi, lambung diberkahi kalau dia tidak punya hubungan yang baik kepada Allah. Maka salah satu udang manis adalah agamis. Karena berkah hanya kita dapatkan dari Allah. Maka gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Maka disebut berkah kalau hubungannya dengan Allah. Maka Ramadan menjadikan kita berkah karena kita berhubungan dengan Allah. Di Ramadan semuanya berkaitan dengan Allah. Dengan Ramadan maka nanti akan terproteksi dari dosa karena doa, karena doa itu membawa berkah karena dia membangun hubungan dengan Allah.
Maka orang berbuat jahat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyopetun ya enggak pernah. Orang mau tawuran, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti, ya Allah. Orang mau pacaran, baik deh, belum pacaran kita mulai al-hadiniyah al-fatihah gitu. Orang mau menghajar orang, ini Mario. Jadi apa? War ngajar orang, mana DP Ansor, mudah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gak mungkin. Kenapa? Karena di situ ada proteksi. Jadi berkah sifatnya dua. Berkah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ini duduk tenang seperti ini berkah. Ketenangan itu berkah. Di Ukraina duduk seperti ini sulit. Di Ambon, di Poso waktu konflik duduk seperti ini mahal. Tapi ini duduk dan tidak peduli suku, ras dan agamanya. Tidak perlu ini pendukung Anies, Ganjar ataupun Erick Thohir, Puan Maharani. Tidak peduli, yang penting ada Prabowo atau Jokowi, duduk bareng semuanya. Betul? Dan ini berkah. Dan ini dipertahankan sampai akhir hayat. Karena orang yang bertengkar sakotot min ainilah, Allah tidak melihat semua pahala kita kalau kita bertengkar. Tiga, satu berkah sifatnya ilahiyah, ada empat, tolong dicatat. Berkah sifatnya ilahiyah. Dua, berkah tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Tiga, berkah tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Waria dapat 2 ton, Pak Kodrotul dapat 2 kilo, saya ada 2 on, nggak bisa. Empat, inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ini diberkahi kalau pulang dari sini semuanya menjadi lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Kebaikan apa? Tolong MC-nya saya dibacakan surat An-Nisa ayat 23, terjemahannya saja. An-Nisa An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36. Browsing sebentar, masih ada paket datanya enggak? Saya kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 40 giga dengan wifi-nya numpang kantor. Ya. An-Nisa ayat 36 dibaca pelan-pelan. 10 ini dihafalkan. Kalau hafal nanti dapat hadiah. Ya. Berkah ada 4 dan inti berkah ada pada surat An-Nisa ayat 36. Atau siapa yang sudah dapat sini? Ayo An-Nisa 36 browsing bentar. Sudah. Mana MC-nya? Apa mikrofonnya? Ini dah yang ada. Nih 100.000. Langsung dari saya. Bacain. Enak toh? Mau coba menulis 100.000. Terjemahan nih. Iya. Mana mikrofonnya? Mikrofonnya mana? Ya. Dibaca pelan-pelan, ada 10. Berkah itu ada 10. Ingat-ingat, udah. Satu ayat ini saya terangkan hari ini, kalau udah hafal semuanya sudah selesai. Betul. Nih, satu dulu. Siapa namamu? Rici Ariska. Oh enggak, tak kasihkan nama lain. Kasih Ustaz. Panitia. Di sini saya akan membacakan arti dari surah An-Nisa ayat 34. 36. Ya. Oh, 36. Cantik tapi enggak dengar. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu, disebut berkah. Kalau Anda mau menyembah Allah, jangan ada syirik. Ini satu dulu, tolong pas 10 ini isian saya hari ini, satu ayat ini aja, pahami, amalkan, surga dunia akhirat. Halo. Hai. Masih fokus? Masih fokus? Kalau fokus jawab jangan lebih dari 5 detik. Kalau jawabnya lebih dari 5 detik berarti Bapak Ibu tidak fokus selama ini. Peci saya warna apa? Hanya 12 orang yang baca, yang melihat. Semuanya tolong, semuanya jawab dulu. Mikrofonnya warna apa? Oke, celana saya warna apa? Celana saya warna apa? Surban saya warna apa? Celana saya warna apa? Semuanya jawab dulu. Akan saya lanjutkan kalau semuanya fokus. Saya udah pakai panas-panas gini nggak fokus semuanya. Saya bila ibu kepanasan, saya juga kepanasan, tenang aja.
Jawab semuanya. Celana apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Celana apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak Putratul, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan kursi hari ini. Sudah larut aja, yang melanjutkan nih. Ini ternyata orang tulang bawang edan semuanya. Di seluruh dunia hanya di tulang bawang ada kelelawar tidurnya waktu malam. Masih fokus gak nih? Halo? Tangan kanan diangkat, semuanya. Yuk gerakan. Saya jadi tari sufi. Ayo semuanya gerakan. Jadi besok nanti kalau Anda ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter atas dengan kayak nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan. Bukan Anda sedang gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakan Anda. Lebih lagi, kamu coba tangan condong di, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi, kamu kerja lagi. Pegang dagu. Satu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Bapak dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat, Bu? Lah ibu gini terus. Lumayan ibu pengen 16 tahun dulu. Tadi mudun karena dipukul sebelahnya dagu Pak. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. Yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang tidak. Makanya sengaja saya nggak langsung suruh baca terus, biar ayat dibaca kamintal Quran wal Quran yal'anahu. Berapa banyak orang baca Quran tapi yang dengarkan malah dapat laknat. Kenapa? Karena nggak diperhatikan. Ayat ini tuh kita semuanya satu. Orang dikatakan berkah nanti kalau punya hubungan dengan Allah, jangan ada syirik. Maka perbaiki ibadah kita, jangan ada syirik. Ini persiapan Ramadan. Pertama. Kedua, lanjut mana? 1.000 langsung muncul juga. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hubungan anak kepada orang tua. Yang kedua, perhatikan deh keluarga. Anak orang tua sangat didukung oleh suami dan istri dulu. Nggak beres, maka gaji ada berapa miliar nggak ada artinya kalau keluarga berantakan. Satu, jangan ada perceraian. Dua, jangan ada KDRT. Tiga, jangan ada perselingkuhan. Dimulai dari handphone. Siapa namamu yang baca? Rici Ariska. What can I call you? Biasa dipanggil siapa? Rici. Suamimu beres apa enggak? Nanti dilihat di kontak handphone. Sesekali handphonenya suami kamu telepon, muncul namanya siapa? Kalau namanya Rici, Mama, Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Bojo, oke. Tapi kalau namanya Rici ditulis ini Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim, dan Lanut anak-anak. Apalagi namanya Rici ditulisnya Mak Lampir. Kalau bisa handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus dipakai suami. Kalau belum mulai nanti pak, handphone suami serahkan istri seminggu. Biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan. Dari handphone. Halo. Suami yang baik dengerin. Suami yang baik, yang paling baik untuk istri.
Kenapa? Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau ada istri orang curhat, didengarkan dia sampai dikasih nomor handphone saya punya. Begitu istrinya sendiri curhat, ngomong aja saya jawab. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Wis mangan wis, laman udar. Ada nggak suami yang seperti itu? Bojomu diwengku. Pak, dengerin. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Ini karena bapak-bapak jarang pengajian, betul Bu? Yang banyak pengajian ibu-ibu atau bapak apa? Yang banyak memperkosa bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang banyak korupsi bapak apa ibu-ibu? Yang menghajar anak orang biasanya bapak apa ibu-ibu? Yang KDRT terhadap istri, suami apa istri? Maka tolong perhatikan, hei bapak. Satu, kalau bapak menyakiti hati istri, wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Maka jangan pernah menyakiti hati istri. Dengerin. Ini tadi pesannya Bu pejabat bupati, tolong perhatikan bapak-bapak itu. Halo. Maka wanita itu ahli sejarah. Maaf, baru pertama apa? 2010 gitu, 2011, 2016. Ayo, WA-mu sini sopo, masalah. Ingat, wanita itu daya ingatnya kuat. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka di tulang bawang ini lebih banyak jandanya daripada duda. Maka wajar kalau dalam Islam boleh poligami. Udah nggak jadi, yang poligami nggak jadi. Pak, wanita ditinggal mati suaminya 4 bulan masa idah nggak kawin lagi, 5 bulan nggak kawin lagi, menjanda seumur hidup. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, suami ibu 2 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Mbok ben cepet kering, masalahnya dikipasi. Ada suami itu istrinya mati nggak disolatkan malah dilangkai. Kok dilangkai gimana? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Dasar laki-laki. Kedua, kalau bapak nyakiti hati istri, berarti nyakiti hati keluarga besar. Bapak ngelamar dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai pendidikan, sandang, pangan, papan, nggak. Terutama saya. Saya dulu mau ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, selalu ada wanita duduk paling depan. Karena saya ngajar, bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihkan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anak ulama, anak kiai, bekas pabrik batik di tengah kota Jogja, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan. Tapi saya juga konsekuen. Saya udah pesen, kalau kamu mati aku kawin lagi. Tapi kemungkinan yang mati saya duluan, karena 9 tahun saya lebih tua. Kamu boleh kawin lagi, syaratnya satu, kalau aku mati kamu kawin lagi, foto yang di kamar kamu jangan kau lepas. Karena kalau kamu kawin lagi, tulisan di bawahnya sudah saya siapkan. Nanti tolong ditempelkan, piye kabare Dik, enak zamanku toh. Jadi nanti kalau kamu kawin lagi, tidur sama suamimu baru aku tengok dari kuburan, ngapain. Cekik lehernya. Halo. Ketiga,
Kalau laki-lakinya kita wanita, ingat, wong wedok wanita itu kalau nangis high cost, mahal harganya, biayanya mahal. Karena wanita kalau nangis air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, foundation, lipstick, blush on. Kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya. Wis sabun muka ira nganggo, wis sabun mandi nggo muka, nggo tangan, nggo kaki, nggo nyuci, no warna kulite padha kabeh Mas. Maka sebaik-baik laki-laki yang paling baik istrinya. Demikian juga ibu-ibu, bu. Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Karena istri zaman now lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau ke mall, mau ke pengajian, dandan sampai 3 jam. Karena mau ketemu suami orang lain. Kerudung aja 12 meter. Putar sana, putar sini, naikkan lagi, turunkan, naik, turun, naik, kumpulkan di tengah. Jadi tidak melaku kayak sampah. Dan kerudung yang bagus gak seperti ini. Ini standar banget. Seharusnya ciputnya dalamnya itu miring separuh. Jadi kalau salah satu kalau bajak laut. Begitu mau keluar rumah dandan 3 jam. Tapi di rumah suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai lagi, gantung pakai lagi, gantung. Kadang-kadang daster siji penitine 8. Peluru amah wangi-wangi Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estée Lauder. Di rumah baunya balsem, PPO, remason, minyak gosok, minyak telur. Kudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih. Koyok salon pastur kuadel. Ilfil tau nggak? Bu, dengerin. Ibu kalau tidak pandai menservis suami ibu akan diservis di mall-mall. Di mall-mall itu wanita-wanita kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, gemuk, gendut, gembrot, gentong. Persis buah pir, tau nggak buah pir? Cilik, gede-gede, kentung. Dibelikan kalung langsung hilang, mendi kalung sing tak tukoke, kita anggo kejepit leher. Nanti, masya Allah luar biasa. Halo. Maka sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Maka Ramadan yang disiapkan pertama dalam rangka ulang tahun ini jadi berkah kalau memperbaiki hubungan dengan Allah, 2 keluarga. Keluarga dari suami istri dan anak. Dengerin, anak-anak semuanya. Ridho Allah ridho orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Saya paham ayat ini. Kenapa orang tua harus dihormati setelah Allah? 14 ayat di dalam Al-Quran, bakti pada Allah, bakti pada orang tua. Kamu nggak paham karena kamu belum punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Istri saya itu 3 anaknya. Ketika istri saya harus keluar negeri, saya nungguin anak saya. Anak 3 yang sakit 2. Disitulah paham kenapa anak harus bakti orang tua. Dengerin anak-anak, dengerin. Sampai saya berdoa, ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar orang tua, biar saya yang sakit, anak saya biar sehat. Orang tua itu mohon maaf, anaknya sakit, orang tuanya ikut sakit. Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Dan orang tua mau menggantikan anaknya, tapi ada anak yang menggantikan orang tuanya. Ayo tunjuk jari. Orang tuanya ada pikun, ya Allah. Kok yang pikun saya saja, ya Allah. Biar orang tua saya kerja di tulang bawang. Ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung. Bu. Saya pernah melihat ada seorang ibu, anaknya pilek, yang jual es ke sini, yang jual es sini. Mas, yang jual es sini. 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 Enggak usah bawa esnya, Kesini aja, orangnya aja kesini.
Mas, wis rasa tiga, keren ya. Rasa tiga. Ini. Tak tuku kabeh, widumno karo sing tuwek. Ini, kabeh. Dibagikan yang sepuh-sepuh, sing nom-nom iki ben tok nek. Sepuh-sepuh sama anak-anak kecil itu bagi. Iki cantong malah jipuk dhewe dhisik. Anak sing jipuk kono. Tekur. Lah sing dikon wong tuwek-tuwek kok malah dhek sing jipuk canom-nom. Lah jipukne gorenge nek mesti. Wes, biar ini fokus. Udah, ini baru 2. Dengerin. Saya pernah lihat langsung, bu. Akhirnya neng es langsung bubar gitu. Sisi wong 10, sak sedotan pindah ya. Bu, lanjut gak ini? Apa sudah aja, besok undang lagi aja? Nah ini neng es teh bubar, tes bubar. Ngelak lah, ya ngelak lo tak kayak es teh. Halo, bentar, Pak Jokowi telepon. Mau reshuffle kabinet. Mau suruh ganti Menpora. Ya, baik Pak Jokowi, nanti telepon lagi. Halo. Orang tua mau nyedot ingus anaknya waktu pilek. Ada yang pernah ngalami? Anak bayi pilek disedot umbeling. Tapi jujur apa aja sini, tolong tunjuk jari. Pakai 1.000. Siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya? Bapak pilek tidak sedot umbelmu, ada yang mau? Maka yang kedua orang tua. 1, perbaiki ulang tahun tulang bawang Provinsi Lampung ini ulang tahun, diperbaiki hubungan dengan Allah. Kedua orang tua, keluarga. Ketiga apa? Lanjut. Kerabat, anak-anak. Kerabat pelan-pelan gitu. Kok nafsu banget tuh. Kok dibujuk. Tenang aja. Karena wajahmu itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Ingat-ingat sopo tetanggaku. Wong wis mati ki mau gempa. Pelan-pelan ya tak bahas. Nomor 3, kerabat. Dengerin. Perbaiki dengan kerabat. Kenapa kerabat? Karena agama harus tahu budaya. Budaya harus diatur agama. Dari kerabat kita mengenal budaya. Pak. Di Arab itu kalau menghormati orang itu pakai pegang jenggot, itu budaya. Menghormati orang itu nilai agama, tapi budayanya di sana pegang jenggot, tapi jangan dilakukan di tulang bawah. Ketemu kiai, piye kabare Pak Kiai? Piye kabare, enggak boleh. Di Jawa itu kalau dinasihati nunduk. Di Sumatera Barat enggak, Pak. Dinasihati nunduk. Lihat wajah Bapak. Neng Yogyo dinasihati kok ndangak kok culuk matamu. Ewani. Jadi budaya. Halo. Maka perlu yang ketiga kerabat. Yang keempat anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Alhamdulillah Pak Bu. Saya ini orang yang peduli pada anak yatim. Saya entah dari teaching, training, syuting, ceramah dimanapun, semua penghasilan saya serahkan kepada anak yatim. Ya alhamdulillah. Ya, karena istri saya yatim. Istri saya itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Udah mati, saya juga enggak. Jadi saya ini sepasang yatim piatu. Tapi bukan yatim yang itu. Maka yang kelima, karena kalau yatim itu Pak Jokowi pun udah enggak punya bapak ibu, Pak Prabowo enggak punya bapak ibu, Anies enggak punya bapak, Ganjar enggak punya bapak ibu, Erick Thohir sudah enggak punya bapak ibu. Bukan yatim yang itu. Yatim yang mana? Yang kelima, orang-orang miskin. yang miskin. Maka saya senang tadi ada bantuan ini. Tepuk tangan dong untuk tulang bawang ini. Setiap ulang tahun, setiap momen lebaran harus peduli pada anak-anak yatim.
itu tidak seberapa dibanding dengan yang dipakai untuk hoya-hoya sumbangan anak. Innamatun saruna watul zakuna watul hamuna berkah rezeki kasih sayang Allah pertolongan Allah di tulang bawang kalau peduli pada anak yatim. Yang keenam, tetangga dekat dan tetangga jauh. perhatikan 6 dan 7, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya muslim atau non muslim. Ayat ini nggak bicara tetangganya PDIP apa Golkar apa Nasdem. Kira-kira kalau ada kebakaran yang nolong tetangga apa ketua partai? Kalau ada keseripahan, ada musibah, yang nolong presidennya apa tetangga? Maka baik kepada tetangga. Jadi kalau ada tetangga kecelakaan, tolong saja nggak usah lihat suku ras agamanya. Neng tabrakan tolong kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Sumatera Barat, Timur, Tengah, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung tulang bawang Barat, tulang bawang, aduh tolong Islam apa Kristen apa Hindu, Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko. Ayo lebarane Selasa Rebo taruhe 8 apa 80 nganggo kunut ora wis modal wanita. Tetangga dekat 7. 8. Teman sejawat. Teman sejawat. Dengerin, teman sejawat. Karena kita mencari rezeki dari teman sejawat. 9. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ora diterjemahke ya Allah. Ibnu Sabil ini apa Pak Kiai? Orang dalam perjalanan. Jadi kalau ada orang Jogja, orang Jakarta di tulang bawang, itu Ibnu Sabil. Pak Kiai, Ibnu Sabil apa? Orang dalam. Jadi kalau ada orang tamu di tulang bawang, itu Ibnu. Orang Jogja, orang Jakarta di sini Ibnu Sabil. Jadi diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham Pak betul-betul? Panitia paham? Keselani ngerti orang nih. Jaluk nomor rekening. Ibnu Sabil, ada tamu nanti. Yang ke-10. Dan hamba sahaya yang kamu milih. Hamba sahaya, jadi pemerintah harus baik pada rakyat, rakyat baik kepada pimpinan. Pimpinan penting, rakyat juga penting, betul? Bupati, sekda, semuanya penting, Forkombina penting, tapi harus ada rakyat, betul? Atasan penting, bawahan juga penting. Bawahan penting, nggak punya atasan sesat, atasan nggak punya bawahan nggak bisa jalan. Ibu mau, bu, pergi kemana-mana pakai bawahan nggak pakai atasan. Bapak mau, pak, lu mau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Nanti semuanya keluar pakai atasan nggak pakai bawahan, latu, tek. Ibu aja pakai bawahan bu, gue bawahan ranggu atasan. Melaku ya latu nih, kodok. 10, siapa yang bisa ngulang sepeda saya hadiahkan. 10. MC-nya yang nunjuk. Ayo MC-nya tunjuk salah satu sekaligus ngasih mikrofon. Siapa? Iya, itu Bapak Guru itu, boleh. Pak Guru. Satu aja Pak. Satu aja Pak. Di pagi separuh roda 1 roda. Kasihkan 10. Kalau ini 10, ini sepeda polisi. Jadi akan dapat berkah kalau 10 hal ini dijaga. Pertama, janganlah mempersekutukan Tuhanmu Allah. Ya, jadi hubungan dengan Allah. 2, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua. Oke. 3, Karib kerabat. Anak-anak yatim. Orang-orang miskin. Tetangga yang dekat. Tetangga yang jauh. Teman sejawat. Ibnu Sabil. Ya. Hamba sahaya. Sepeda untuk ibu. Mudah-mudahan keberkahan ulang tahun ini kita wujudkan hablum nawa dan hablum nanas, dan kamin soimin laisa lahu min syami ilal jumal atas. Berapa banyak orang
yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar karena tidak memperbaiki 10 hubungan tadi. Maka ulang tahun tulang bawang, song-song Ramadan, tarhib Ramadan ini perbaiki 10. Kembali surat An-Nisa ayat 36 inilah yang kita wujudkan. Saya rasa itu sudah 2 jam saya bicara. Ini kalau sudah adzan asar ini sudah dekat asar. Sampai ketemu insya Allah nanti Ramadan. Saya full sahur di Indosiar, insya Allah sama Mama Dedek. Nanti jam 10 saya di CNN, jam 1 di TV One, jelang buka di iNews dan Net TV. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, tidak ada. Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, adik-adik ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, rukun Islam ada 5 tadi, dengan acaranya. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan semuanya Allah berkahi, dirgahayu untuk tulang bawang yang ke diakui, terus untuk Lampung yang ke mudah-mudahan semuanya akan jadi baldatun thayyibatun barakatuh. Dan semuanya dapat keberkahan. Kurang lebih mohon maaf, wa'afu minkum. Kupat dudui santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Tiada gading yang tak retak karena gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka. Gading mau kawin lagi itu gading Martin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ambil mandi. Kalau ada ulang tahun di tulang bawang tolong undang saya lagi. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.